Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli emas terhadap Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Latar belakang masalahnya yaitu karena telah berkembangnya dunia perekonomian, muncullah jenis-jenis transaksi yang baru. Salah satunya yaitu transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Sebagai transaksi yang baru, tentunya transaksi tersebut belum memiliki payung hukum secara syar'i. Maka dari itu, haruslah dibuat sebuah fatwa yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan dalam hal pandangan hukum jual beli emas secara tidak tunai. Ada yang membolehkan, ada pula yang melarang. Hal ini disebabkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami posisi emas bagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk menjawab permasalahan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa perihal jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional harus melakukan ijtihad untuk dapat menetapkan hukum transaksi tersebut. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dan yang kedua, bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli emas terhadap Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dan yang kedua, untuk mengetahui analisis pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli emas terhadap Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Landasan teori salah satunya yaitu ada syarat-syarat objek jual beli. Yang pertama, barang yang dijual harus mewujud atau ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada. Yang kedua, barang yang dijual harus mal mutakawim, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar. Yang ketiga, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dan yang keempat, barang yang dijual harus bisa diserah pada saat dilakukannya akad jual beli. Kemudian ada jual beli yang dilarang, salah satunya adalah riba ba'i. Riba ba'i yaitu riba yang objeknya akan jual beli. Riba jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada riba fadl, yaitu menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Dan yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya sama dengan cara tidak tunai. Kemudian dalil jual beli emas secara tidak tunai, salah satunya yang artinya jualah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai dengan gandum, tamar dengan garam, dan garam dengan tamar secara kontan sesuai yang kalian inginkan. Riwayat Muslim, bab menukar dan membeli emas secara kontan, hadis nomor 80. Kemudian ada pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli emas secara tidak tunai. Menurut Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan menukar emas dengan cara ditakar karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran tetapi berbeda pada timbangan. Apabila dua jenis barang yang berbeda itu adalah emas dengan perak, tamar dengan zabib, atau gandum dengan zelai, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dilakukan secara langsung atau kontan, dan kedua orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak berpisah dari tempatnya hingga saling menerima. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama, jenis penelitiannya itu metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Objek penelitiannya yaitu Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sumber data, yaitu data sekunder, diantaranya literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dari studi literatur yang diambil dari buku-buku dan jurnal, serta fatwa DSN yang membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yakni melakukan penyajian data dengan memasukkan hasil data ke laporan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN nomor 77 DSN MUI nomor 5 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hasil ijtihad para peserta rapat pleno DSN MUI menyatakan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, dengan ketentuan harga jual emas tersebut tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
Hasil yang kedua yaitu menurut Imam Syafi'i, kategori barang-barang ribawi diantaranya yaitu ada emas, perak, gandum, jemawut, kurma, dan garam. Ilatnya yaitu bahwa emas dijadikan sebagai patokan harga dan merupakan alat bayar yang fungsinya sama seperti mata uang modern, yaitu uang kertas. Menurut Imam Syafi'i, praktek jual beli emas secara tidak tunai adalah tidak diperbolehkan, melainkan harus secara tunai. Simpulannya yaitu, pertama, hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh, karena menurut ulama-ulama kontemporer pada saat ini emas sudah menjadi alat komoditas, bukan sebagai alat pertukaran lagi. Yang kedua, hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh, karena emas dikategorikan sebagai barang ribawi. Ilatnya sama, yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayaran yang sama fungsinya seperti mata uang modern. Kemudian ada saran yang pertama kepada MUI, alangkah baiknya untuk meninjau kembali tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena menurut Imam Syafi'i praktik tersebut tidak diperbolehkan. Yang kedua, kepada mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai jual beli emas secara tidak tunai menurut ulama mazhab yang lain. Dan yang ketiga, kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam pembelian emas secara tidak tunai dengan cara menabung terlebih dahulu, kemudian membelikan emas tersebut secara tunai. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.